Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda Aisyah Channel. Bagaimana supaya kita bisa hidup menjadi kaya raya dan juga kita bisa hidup bahagia. Tentu setiap orang tujuan hidupnya adalah ingin bahagia, mau itu di dunia ataupun di akhirat. Tapi terkadang kita bingung bagaimana cara membuat hidup kita menjadi kaya dan juga menjadi bahagia. Terkadang ada orang yang berusaha mati-matian mengejar harta benda, tapi dia tidak menjadi kaya-kaya dan juga tidak bahagia. Nah, di sini terletak ukuran dari kaya itu. Kaya itu sebenarnya apa sih? Apakah orang dikatakan kaya apabila dia punya rumah mewah, mobil yang mentereng, banyak, kemudian punya uang segepok atau punya uang sekarung, dan dia punya tanah di mana-mana? Apakah itu yang dikatakan kaya? Dan apakah sudah jaminan apakah dia apabila dia kaya, dia akan bahagia? Ternyata teman-teman semua, kekayaan itu terletak kepada mentalitas kita. Jika kita ingin menjadi orang kaya, maka yang pertama adalah kita harus mengkayakan diri kita terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Saya akan menceritakan sebuah kisah yang menurut saya sangat menginspirasi saya. Kemarin ketika Lebaran, suami punya saudara yang hidupnya sangat pas-pasan. Rumahnya biasa saja, bahkan dari bedeg ya. Kemudian dia juga pekerjaannya tidak menentu, hanya buruh lepas. Saat kita silaturahmi di bulan suci kemarin, Lebaran kemarin ini, beliau menyediakan begitu banyak makanan. Terus kemudian selain itu, pas kita pulang beliau memberikan banyak sekali oleh-oleh untuk kita bawa pulang. Dan itu selalu dilakukan oleh beliau setiap tahun, setiap Lebaran. Atau setiap kita berkunjung ke rumahnya selalu ada oleh-oleh yang dibawa pulang. Ini luar biasa ya. Padahal kalau dilihat beliau sangat-sangat sederhana hidupnya. Bahkan mungkin kalau dilihat dari segi rumah atau harta benda, rumah kita lebih bagus daripada beliau gitu. Tapi kelebihan beliau adalah beliau punya mentalitas kaya. Beliau bahagia dengan hidupnya, beliau bersyukur dengan hidupnya. Di sini, di poin sini saya bisa menangkap bahwa setiap orang itu bisa kaya. Karena tidak adil dong kalau Allah hanya memberikan kebahagiaan kepada orang kaya saja. Pasti orang-orang yang Allah kasih sedikit harta atau amanah sedikit harta itu tidak bahagia, belum tentu. Karena teman-teman semua, kebahagiaan itu, kekayaan itu ada terletak pada hati kita. Bagaimana cara kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Seperti bagaimana Nabi Ayub alaihissalam menghambakan diri beliau kepada Allah dengan sepenuh hati. Jadi penghambaan kita kepada Allah itulah yang membuat kita merasa kaya dan bahagia. Itu kuncinya. Saat kita bersyukur dan kita ridho terhadap apapun ketentuan yang sudah Allah berikan kepada kita, maka disitulah ketenangan dan kekayaan akan kita dapatkan. Contoh gini ya, kalau kita merasa sakit, kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya dikasih sakit, berarti Allah masih memperhatikan saya. Mungkin ada dosa-dosa saya yang sedang dikurangi, atau mungkin ada hal lain yang sedang Allah berikan kepada kita di akhir saat kita sembuh, atau mungkin banyak hal yang kebaikan yang bisa kita pikirkan. Karena kuncinya apapun yang Allah tentukan untuk kita,
baik atau buruk itu pasti baik di mata Allah. Mungkin di mata kita itu terlihat tidak baik, tapi belum tentu di matanya Allah. Jadi apapun yang Allah takdirkan kepada kita itu adalah baik. Dan kita harus melatih diri kita untuk terus berpositif kepada Allah ya, berpositif thinking, berprasangka baik. Saat kita menghadapi masalah sebesar apapun, jika kita merasa tidak kuat menanggung masalah itu, maka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsunglah kita bersujud, langsung katakan di sujud kita, langsung menangis kepada Allah, ya Allah, beban ini terlalu berat untuk hamba tanggung, maka hamba kembalikan kepadamu. Engkau maha kaya, engkau maha hebat, engkau punya segalanya, maka engkaulah yang akan memudahkan hamba untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi biasakan kita untuk terus berkomunikasi dengan Allah ya dalam sholat kita. Maka itulah fungsinya kita sholat, kita berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Di sini saya merasa beruntung, alhamdulillah kita sebagai seorang muslim sehingga kita punya tempat di mana kita akan mencurahkan setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Kita mencurahkan rasa cinta kita kepada Sang Pencipta. Kita punya medianya, yaitu sholat. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman ingin bahagia, ingin menjadi orang kaya, maka yang pertama harus kita perbaiki adalah hati kita terlebih dahulu. Sudahkah kita mempunyai mentalitas kaya? Mentalitas kaya adalah merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Pertama, syukuri apa yang kita miliki terlebih dahulu. Berbahagialah dengan apa yang kita miliki. Dan ingat rumusnya, kalau kita masih melatih diri untuk menjadi orang yang tawadu atau orang yang bermental kaya, silahkan kita melihat teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang berada di bawah kita, kehidupan baik secara ekonominya atau mungkin kehidupan sosialnya semacamnya itu, sehingga kita akan terus merasa bersyukur terhadap apa yang sudah kita miliki, dan itu juga akan menimbulkan rasa bahagia. Sebaliknya, apabila dari segi harta kita hanya melihat ke atas terus, pada orang-orang yang rumahnya lebih bagus, lebih baik daripada kita, sehingga kita merasa bahwa kita kecil, itu membuat kita jadi punya mentalitas miskin ya, jadi kita merasa miskin. Dan jika kita sudah bisa berlatih untuk bersyukur terhadap Allah, terhadap apapun yang Allah berikan, terhadap takdir yang Allah berikan, maka kita enak, hidup itu akan terasa lebih ringan. Semuanya akan terasa ringan. Jadi kita terima diri kita dulu apa adanya. Allah, saya terima kasih karena sudah menitipkan semua ini kepada saya. Semoga saya bisa menjalankan saya. Jika ada yang membenci kita, maka ada orang yang memperhatikan kita. Dan jika ada kita punya suami yang mencintai kita, bersyukurlah, alhamdulillah saya punya suami, bisa ada banyak orang. Alhamdulillah saya punya anak, anak kita mungkin perempuan semua atau laki-laki semua, alhamdulillah kita dianugerahkan anak. Di luar sana masih banyak orang-orang